Selamat datang di Syariah Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid. Saya ingin bercerita tentang inspirasi. Waktu salah satu inspirasi ya, kemudian membuat kita termotivasi membuat hunian yang Islami dengan konsep lingkungan Islami terintegrasi. Salah satu yang saya masih ingat, salah satu yang menjadi konstruksi berpikir kami pada waktu itu, khususnya saya pribadi, mensupport konsep hunian Islami ini, kenapa harus benar-benar ada dan diperjuangkan. Yakni bentuknya adalah perumahan syariah lah, dengan kawasan yang luas lah, dengan segala macam fasilitas dan program-program keislaman lah dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang ada di belakang itu? Salah satu yang menginspirasinya adalah kisah dari sahabat Rasul, lebih tepatnya muridnya Rasul, lebih tepatnya lagi yang berkhidmat ya di rumahnya Rasul yang cukup lama, yaitu seorang anak yang diantarkan oleh ibunya ketika tidak lama ketika Rasulullah itu kemudian baru sampai di Madinah, berhijrah ke Madinah. Sahabat kita yang satu ini waktu itu masih kecil, umurnya 9 tahun dan lulus di umur 20 tahunan ya dari Rasul. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin Malik. Ya, kisah beliaulah yang salah satunya kemudian menginspirasi, loh kok kenapa sih kita ini butuh banget lingkungan Islami, keluarga muslim itu butuh banget dengan pengkondisian keluarga di lingkungan Islami. Ya, kita tahu Anas bin Malik ini sekali lagi ya diantarkan oleh ibunya untuk kemudian sok mangga mau diapain saja anak saya ini, mau suruh bantu-bantu kek, mau suruh apa kek dan sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah Anas bin Malik berkesempatan sesuatu yang paling luar biasa. Anas bin Malik bersama Rasul bertahun-tahun selama Rasul berada di Madinah dalam dakwah dan membangun peradaban Islam yang pertama pada waktu itu. Ya, terbayang apa yang terjadi, momen-momen sepanjang bertahun-tahun itu apa yang didapatkan. Ya, produknya adalah benar ketika lingkungannya adalah lingkungan yang berisi ilmu, lingkungan yang berisi dengan akhlak yang begitu luar biasa, maka membentuk seorang sahabat yang menjadi salah satu perawi hadis terbanyak ya, yakni Anas bin Malik, yang belajar langsung, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah SAW di periode awal. Anak yang berumur 9 tahun itu kemudian menjadi sosok yang luar biasa. Ya, semuanya karena lingkungan, terkhusus ada lingkungan rumah, tapi jelas ikut dengan Rasul sampai keluar, ikut kemanapun Rasul beraktivitas dan sebagainya, maka melihat langsung, menyaksikan langsung, ditarbiyah langsung, mendapat inspirasi langsung dari Rasulullah SAW, maka membentuk karakter yang begitu luar biasa dari seorang sahabat Anas bin Malik, yang panggilan kecilnya itu adalah, panggilan sayangnya adalah Unais. Panjang sekali kisahnya, tapi pada dasarnya itu yang kemudian kita akan usahakan juga. Inspirasi itu satu unsurnya yang saya lihat, yang kami lihat di situ untuk kemudian membangun hunian Islami, yakni adalah satu unsur teladan di dalam rumah ya, atau aspek rumah. Yang keduanya adalah lingkungan, yang ketiganya adalah aspek pendidikan. Maka 3 hal ini ya, di rumah ada teladan, ada value, ada nilai, ada hal yang dikuatkan, ditanamkan ke dalam diri seorang anak ini. Yang kedua, di lingkungan ikut beraktivitas, dan di lingkungan tersebut Rasul sahabat Rasul Anas ini ketemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat Rasul yang lainnya dan sebagainya, mendapatkan juga inspirasi dan teladan yang baik, tarbiyah yang baik.
Selanjutnya, ketika edukasi, Anas ini sering paling banyak bertanya kepada Rasul karena memang sangat berkesempatan langsung diedukasi oleh Rasul atau diberikan ilmu yang begitu mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang menginspirasi hunian Islami terintegrasi. Satu, kita di rumah punya nilai yang baik. Kemudian di lingkungan ini kemudian juga dihuni dengan orang-orang tetangga-tetangga yang sama-sama berkomitmen untuk membangun miniatur peradaban Islam yang baik. Dan yang ketiga adalah adanya lembaga sekolah, lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan yang insya Allah juga satu nilai, satu visi. Maka dipastikan anak memiliki 3 aktivitas atau 3 wilayah aktivitas di rumah, lingkungan, dan sekolah ini yang memiliki nilai yang sama, memiliki aturan yang sama, memiliki visi yang sama. Maka anak tidak akan berada dalam kondisi confused. Anak akan mempunyai karakter, dan itu ternyata yang juga dikatakan oleh para ulama 3 hal yang membuat menjadi dominan, mempengaruhi karakteristik seorang anak. Itu adalah 3. Satu adalah rumah, kondisi di dalam rumah. Kedua adalah lingkungan, ini juga yang lumayan besar. Yang ketiga adalah guru atau sekolah. Maka hunian Islami yang kami bangun, termasuk Syariah Islamic Soreang dan beberapa perumahan kami, terinspirasi dari itu. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan semua keluarga muslim yang membeli dan hadir menjadi bertetangga di perumahan-perumahan kami, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, dan Allah ridhoi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, dekat dengan Al-Quran, dan kita pun sebagai orang tua memiliki aktivitas dan fokus yang sama untuk kemudian bisa bersama-sama dengan keluarga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.